Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rokia, apa kabar? Selamat pagi Pak Yunus, alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Yunus? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Rokia, kemarin kita kan sudah jumpa di sekolah. Katanya Bu Rokia ingin diobservasi tentang pelaksanaan coaching ya? Betul sekali Pak. Betul ya. Baik Bu Rokia, sebelum kita mulai Bu Rokia mulai kegiatan observasi, tentu ada beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu ya. Ya, baik. Oke. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian. Ya. Kita memakai 3 rubrik penilaian ya. Yang pertama itu tidak dilakukan. Yang kedua sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan tensi. Baik Bu Rokia, dalam coaching nanti itu kompetensi apa yang ingin Bu Rokia kembangkan? Baik Pak, sebenarnya kompetensi coaching ingin saya kembangkan ketiga jenis kompetensi coaching. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke baik. Jadi Bu Rokia ingin mengembangkan 3 prinsip coaching ya? Ya. Kehadiran baik. Dari ketiga kompetensi coaching ini, yang spesifik yang ingin Bu Rokia kembangkan apa? Mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. kepada coaching nantinya ya? Iya. Itu yang ingin dikembangkan. Baik, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, apa indikator pencapaian yang Bu Rokia inginkan? Nah, indikatornya adalah saya bisa mengajukan pertanyaan yang bisa memancing coach untuk mengeluarkan ide-ide kreatif. Oke, baik. Berarti Bu Rokia ingin memancing coach mengeluarkan ide-ide kreatif ya? Ya, betul, Sehingga Pak. nanti coach ini akan lebih terbuka menyampaikan masalah-masalah yang dia hadapi ya. Iya, betul sekali. Sehingga nanti bisa Bu Rokia memandu si coach sehingga mengeluarkan potensi yang ada di dirinya ya. Betul sekali. Oke, baik Bu Rokia. Rencana ini kapan dilaksanakan coachingnya? Insya Allah besok Pak. Besok ya? Ya. Oke. Baik Rokia, Bu Rokia, mungkin untuk proses kita supervisi ini ya sampai di sini ya. Sampai berjumpa besok jam berapa Bu? Jam 9 pagi. Oke, terima kasih Bu ya. Baik, Sampai Pak. berjumpa Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Herma. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kemarin katanya ada sesuatu yang ingin diceritakan? Iya Bu, ada yang saya ingin ceritakan. Permasalahan yang cukup mengganggu saya dalam melaksanakan program saya. Gitu. Iya, apa itu Bu? Begini Bu. Jadi di awal proses guru penggerak, kan sekarang saya itu CGP Bu. Jadi sedang menjalankan proses guru penggerak. Jadi di awal materi itu kami sebagai guru penggerak mesti mempunyai visi dan misi. Untuk dilaksanakan di sekolah dengan menggunakan bakja. Gitu. Nah, visi yang saya ambil itu mengenai permasalahan kebersihan lingkungan, karena saya lihat urgent sekali di sekolah. Kebersihan lingkungan itu sangat urgent, masalah yang paling penting. Nah, jadi saya memilih itu dan saya mengambil program LISA. Beberapa sekolah sudah melaksanakannya. Lihat sampah ambil begitu. Nah, namun di perjalanan ini saya mendapatkan kendala. Jadi dengan saya bertemu dengan Ibu mendiskusikannya ini, saya harap saya dapat menyelesaikan permasalahan ini, menemukan solusinya agar lancar pelaksanaannya gitu. Baik. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini apa? Yaitu Bu, untuk mendapatkan solusi agar pelaksanaan program tersebut lancar. Solusi untuk pelaksanaan program LISA ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik. Kira-kira permasalahan apa saja yang Ibu jumpai di sekolah? Oke. Jadi yang itu tadi karena urgent sekali pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di sekolah begitu. Kesadaran siswa itu sangat rendah Bu.
Jadi pertama dalam program LISA tersebut ya sesuai dengan judulnya lihat sampai ambil begitu kan Bu. Nah jadi kami sudah laksanakan. Nah satu lagi saya masukkan di sana ada program tiketing Bu. Tiketing ini tujuannya supaya memotivasi siswa untuk bersemangat membersihkan lingkungan. Jadi program tiketing ini siswa per kelasnya diwajibkan untuk mengumpulkan sampah berupa botol plastik dan gelas plastik itu dia minimal 1 kilo Bu, 1 minggu. Nah nanti setelah dikumpulkan kami akan menukarnya dengan tiket. Lalu jika sampah itu sudah terkumpul banyak, kami akan menjual sampah itu dan kami akan belikan snack begitu Bu agar dapat dinikmati siswa bersama-sama. Nah mereka yang telah mempunyai tiket boleh menukarkan tiket tersebut Bu. Tiket tersebut dengan makanan yang sudah kami belikan. Jadi siswa saya rasa mereka akan merasa senang menikmati hasil kerjanya begitu. Iya. Nah itu belum saya laksanakan untuk tiketing Bu. Untuk bisa lihat sampah ambil sudah saya laksanakan, tapi untuk program tiketing belum bisa saya laksanakan. Ada kendala. Itu kendalanya yang ingin saya bicarakan ini. Jadi kendalanya itu Bu, kan siswa mengumpulkan sampah nih, sampah botol plastik dan gelas plastik nanti akan dijual. Nah beberapa hari ini saya lihat sore ternyata petugas kebersihan dan security itu mengumpulkan sampah juga Bu. Mereka banyak pakai karung gitu kan, kemudian dibawa dan akan mereka jual untuk kepentingan pribadi begitu Bu. Jadi di sini saya merasa sepertinya saya ketika melaksanakan program ini mereka akan merasa terganggu gitu. Iya, jadi konflik pada diri saya sendiri gitu. Sebelum saya melaksanakan ini, saya khawatir gitu. Itu hanya kekhawatiran saya sih Bu. Belum karena belum ada dilakukan program tiket ini. Jadi saya khawatir ini jadi nggak ya saya laksanakan? Karena kalau saya laksanakan nanti petugas kebersihan, security, nanti mereka merasa terganggu nggak penghasilannya dengan kegiatan saya ini begitu Bu. Jadi itulah yang saya ingin solusinya gimana saya supaya bisa melancarkan program LISA ini. Baik, jadi masalah program kebersihan ya Bu ya, yang ingin Ibu terapkan di sekolah. Iya. Oke, baik. Selama ini program LISA sudah berjalan ya Bu ya? Iya Bu. Dan Ibu ada rencana untuk menerapkan sistem tiketing. Iya Bu. Yang artinya bagi siswa yang membuang sampah, membersihkan sampah, itu akan diberikan reward berupa tiket yang nanti bisa dicairkan dengan snack. Iya. Begitu. Ini jadi buat memotivasi siswa ya Bu ya? Iya Bu. Tapi di sini Ibu ada kekhawatiran berhubungan dengan petugas kebersihan dan security yang selama ini sebelumnya sudah mengumpulkan sampah untuk dijual ya Bu. Sementara di satu sisi Ibu khawatir nanti akan mempengaruhi penghasilan tambahan bagi petugas kebersihan dan security. Kira-kira kekhawatiran Ibu itu kalau dari skala 1 sampai 10 di skala berapa ya? 7 Bu. 7 ya? Iya. Jadi 7 kalau kan pembulatannya ke atas nih Bu. Berarti kekhawatirannya besar kemungkinan terjadi begitu. Itu jadi yang membuat saya masih ragu untuk melaksanakan program tiketing ini begitu. Jadi sangat besar keraguan Ibu ya? Iya Bu. Baik. Nah, kira-kira rencana awal apa yang akan Ibu lakukan? Iya, rencana. Mungkin saya akan begini Bu, meminta bantuan kepada kepala sekolah terlebih dahulu, menceritakan hambatan saya karena kan sebelumnya dilaksanakan visi ini kan sudah dipaparkan dulu. Diadakan pertemuan dipaparkan gitu. Jadi kepala sekolah sudah tahu dengan program LISA ini. Nah, jadi rencananya saya akan menemui kepala sekolah membicarakan hambatan saya ini apa. Begitu dalam pelaksanaan program. Jadi selain kepala sekolah, ada lagi yang bisa membantu Ibu? Kepala sekolah. Kalau yang membantu ya bisa membantu dari sarana, ke sarana, kemudian juga kesiswaan. Karena juga saya butuh bantuan siswa untuk melaksanakan program tiket ini kan penukarannya kan perlu ada petugasnya gitu. Jadi siswa OSIS saya rasa bisa membantu. Jadi butuh bantuan kesiswaan. Oke, jadi yang pertama Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian
Waka Bidang Sarana Iya. dan Waka Kesiswaan. Nah, setelah berkoordinasi, langkah berikutnya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya harus melakukan pendekatan dulu dengan petugas kebersihan dan security, memaparkan program saya ini agar mereka sudah tahu sebelumnya keadaan yang akan dilaksanakan dengan dilaksanakannya program ini, gitu. Memberikan pemahaman lah mungkin dengan mereka bahwa program ini memang urgent untuk dilaksanakan. Gitu. Baik, dari pembicaraan kita pagi ini, Bu Erma sudah menceritakan permasalahan yang Bu Erma hadapi, kemudian Bu Erma mempunyai rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Yang pertama, untuk program desain sudah berjalan dan akan terus dilakukan. Yang kedua, program tiketing hanya terkendala dengan petugas kebersihan dan security ya Bu. Tapi Ibu akan minta bantuan sama Kepsek, Waka Sarana dan Waka Kesiswaan untuk berkoordinasi. Kemudian Ibu sendiri akan melakukan pendekatan secara langsung ya, karena Ibu sendiri yang akan sebagai ketua dari pelaksanaan kegiatan tiketing ini ya Bu ya. Baik, dan Ibu merasa sangat insya Allah akan berhasil ya Bu ya. Insya Allah, Bu. Oke, baik. Rencana-rencana Ibu itu sudah Ibu paparkan dengan jelas dan Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan. Dari pembicaraan kita pagi ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Merasa lega, Bu. Merasa lega, jadi dengan coaching ini saya jadi mantap untuk melakukan langkah-langkah sebenarnya sudah terpikirkan, namun masih ragu-ragu gitu Mas. Jadi dengan coaching ini jadi mantap untuk melangkah berikutnya melaksanakan program ini. Rencana yang Ibu sudah niatkan ini kapan akan dilaksanakan? Mungkin minggu depan Bu, karena kalau minggu ini sekolah masih melaksanakan ujian akhir anak kelas 12. Selesai UAS ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Saya menunggu kabar baiknya dari Bu Erma. Baik. Apa perubahan yang terjadi setelah penerapan program tiketing? Oke. Saya tunggu kabarnya kira-kira kapan Ibu? 2 minggu lah ya Bu. 2 minggu minggu. setelah ini kan 1 minggu ini saya coba laksanakan dulu. Nanti kita lihat bagaimana berjalannya program ini. Nanti baru saya jumpain Ibu Rokia lagi untuk menceritakan bagaimana. Oke, baik Bu Erma, 2 minggu lagi kita akan berjumpa lagi ya. Iya. Baik, saya kira sudah cukup ya Bu pembicaraan kita hari ini. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Erma. Baik, kita berjumpa 2 minggu lagi. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam. Ya, proses coachingnya berjalan sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya melihat itu coachingnya sungguh semangatnya luar biasa ya. Iya. Saya rasa ini coaching yang istimewa ya. Baik Bu Rokia, tadi di supervisi salah satu indikator yang ingin Bu Rokia kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali Pak. Betul ya. Apa sih menurut Bu Rokia yang telah berjalan dalam pencapaian indikator tadi? Dari percakapan saya selama coaching dengan coaching tadi, alhamdulillah sepertinya saya berhasil Pak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat coaching mengeluarkan semua unek-uneknya, permasalahannya apa saja, kemudian coaching juga menyebutkan rencana-rencana yang akan beliau terapkan nantinya. Oke, baik. Kalau saya melihat dari rubrik penilaian yang telah kita diskusikan di awal tadi ya, itu ada tidak dilakukan, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Itu kalau saya menilai Bu ya, itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Itu nilainya kalau menurut saya sangat sempurna. Karena apa yang Bu Rokia inginkan itu sudah tercapai. Itu sudah saya lihat Bu Rokia memaparkan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching dengan tertarik, dengan antusias mengeluarkan permasalahannya. Seperti itu. Baik Bu Rokia,
Selain kompetensi yang Bu Rokia inginkan tadi, yaitu pertanyaan yang bobot, ada nggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan gitu, sebagai seorang coaching gitu kan, sebagai seorang coach ya? Saya kembangkan lagi, akan saya tingkatkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti Bu Rokia sudah menguasai kesadaran penuh, persen ya. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Jadi Bu Rokia tetap ingin meningkatkan di kompetensi pertanyaan yang berbobot ya. Ya, betul sekali. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, Pak. Semoga ini menjadi perbaikan ketika ada hal-hal yang kita bicarakan hari ini menjadi refleksi untuk kedepannya. Ya, sampai berjumpa di lain waktu Bu Rokia ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Yunus. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Bang. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jadi rencananya Ibu Bu Irma akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, saya melakukan prasupervisi dulu ya Bu ya? Iya. Yang pertama, saya ingin memaparkan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini akan mencakup dengan prinsip coaching. Yang pertama, tidak dilakukan, kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga, sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prosesnya kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Oke. Itu rubrik penilaiannya Ibu. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah kompetensi coaching apa rencananya yang ingin Bu Irma kembangkan? Ya, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi berupa presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, 3 kompetensi coaching Iya. ya Bu ya? Iya. Dari 3 kompetensi ini, kira-kira Bu Irma yang ingin diobservasi secara spesifik kompetensi yang mana? Saya ingin sekali Bu, secara spesifik diobservasi agar terus berkembang, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oke, kalau yang ingin diobservasi pertanyaan berbobot, kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih Bu? Jadi jika saya berhasil mengembangkan kompetensi pertanyaan berupa pertanyaan berbobot itu Bu, dalam proses coaching saya akan dapat mengajukan pertanyaan dengan lancar, dengan pilihan kata yang tepat, sehingga coach dapat dengan terbuka menceritakan permasalahannya dan dapat menemukan ide-ide penyelesaian permasalahannya begitu. Oke, jadi indikatornya adalah pertanyaannya diucapkan dengan lancar, Ya, kemudian kata-katanya tepat, dan coach berhasil terbuka ya, mengeluarkan ide-ide Iya. kreatifnya ya. Baik Bu, saya rasa ini saja ya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk prasupervisi. Iya. Kira-kira rencana Ibu untuk melakukan coaching kapan? Besok pagi Bu, Besok pagi ya Bu. Baik, kita jumpa besok pagi jam berapa? jam 9. Jam 9 ya Bu ya. Oke, sampai jumpa ya Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Yunus hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke Pak Yunus, katanya ingin membicarakan sesuatu pada pertemuan kita ini. Iya Bu. Sebenarnya sudah dari kemarin saya mencari Ibu di sekolah, tapi kayaknya Ibu ada kegiatan seperti itu. Iya. Memang betul Bu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi di sekolah Bu. Iya, seperti apa itu Pak? Iya Bu, baik Bu. Begini Bu, saya kan di sekolah ngajar 12 IPS 4 kan. Jadi di dalam kelas itu ada salah satu anak yang itu saya lihat anak tersebut kurang aktif, terkadang suka mengganggu siswa lain Bu. Suka mengganggu siswa. Iya. Tentu hal ini membuyarkan konsentrasi saya ketika menyampaikan materi-materi pelajaran Bu. Iya, betul sekali. Pastinya ya Pak, ketika
ketika kita fokus menyampaikan materi, melaksanakan program kita sesuai dengan RTP, akan terganggu dengan aktivitas anak ini ya, Bu? Iya, Bu. Iya. Oke, jadi tujuan Bapak untuk pertemuan kali ini seperti apa? Saya berharap, Bu, setelah proses coaching ini, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi bagaimana masalah ini teratasi, Iya. sehingga saya bersemangat lagi untuk mengajar, Bu. Iya. Seperti itu kira-kira, Iya, Bu. Oke, jadi Bapak ingin menyelesaikan permasalahan ini ya Pak. Iya. Jadi bagaimana mengatasi anak ini yang suka mengganggu temannya, tidak bersemangat belajar, ya, agar tujuan pembelajaran tercapai begitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Itu sudah berapa lama Pak anak ini baru-baru ini saja atau sudah lama suka mengganggu temannya, tidak memperhatikan pelajaran gitu? Ketika saya amati di kelas, anak ini berperilaku seperti ini kira-kira baru 2 minggu. Oh, 2 minggu ini. Iya. Sebelumnya tidak. Sebelumnya tidak. 2 minggu ini ya. Oke. Jadi selama terganggunya pembelajaran ini, kira-kira skala pencapaian tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu berapa kalau kita range dari 1 sampai 10? Jika saya lihat khusus untuk anak ini, Bu ya, kalau saya lihat dengan anak ini skala pencapaian itu hanya sekitar di angka 7,5, Bu. 7,5. Iya. Iya. Untuk kita inginkan maksimal ya Pak? Iya, betul, Bu. Iya. Oke. Nah, menurut Bapak dari Bapak amati, karena sebelumnya anak ini kan tidak seperti ini ya Pak. Jadi sekarang 2 minggu terakhir saja siswa ini belajarnya menurun, begitu ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, jika Bapak amati bandingkan sebelumnya dan sekarang, kekuatan apa yang dapat Bapak gunakan untuk mengatasi permasalahan pada anak ini? Baik, Bu. Iya, Bu. Anak ini sebelumnya tergolong siswa yang aktif, Bu. Iya. Anak ini masih masuk kategori anak pintar, anak cerdas. Iya. Terus saya berpikir, kenapa sih anak ini akhir-akhir ini konsentrasinya, semangat untuk belajarnya kurang seperti itu kan? Dan ketika melihat anak ini sebelumnya aktif dan saya saat ini tidak aktif, itu merupakan suatu kekuatan bagi saya, Bu. Dari mana sih? Kenapa anak seperti itu? Seperti itu kan? Karena ini anak yang cerdas. Iya. Kenapa sampai seperti ini, Bu? Iya. Ini adalah salah satu kekuatan bagi saya, Bu. Iya. Jadi sebelumnya itu terasa semangat mengajarnya karena Iya. ini memang pada dasarnya pintar. Iya. Merupakan sumber kekuatan ya Pak. Iya, betul. Kekuatan dari diri anak sendiri, jadi mensupport Bapak pun jadi bersemangat mengajar. Iya. Tentu saja 2 minggu terakhir dengan gangguan ini jadi down ya. Begitu Iya. ya Pak? Iya, Bu. Iya. Kemudian jadi hambatannya dari sikap anak ini ketika belajar, begitu Pak? Iya. Oke. Nah, menurut Bapak, ketika Bapak amati ketika 2 minggu terganggunya proses pembelajaran ini, ada lagi kah hambatan lainnya selain dari sikap yang dilakukan anak ini di kelas? Yang pertama itu, Bu. Yang pertama tadi sikap anak yang kurang aktif kan. Ya. Yang kedua itu jam pelajaran saya itu yang berkurang karena kami masuk 2 shift kan. Oh, begitu. Masuk 2 shift, jadi satu jam itu 1 kali 25 menit. Iya. Jadi kalau 1 minggu saya harusnya 4 kali 45, ini hanya 4 kali 25 menit. Oh, hampir separuh ya Hampir Pak? separuh terpotong. Oh begitu, artinya memang hambatan ini ada lagi Iya. yang mungkin menyebabkan anak berperilaku seperti itu Iya, ya Bu. Pak? Iya, hampir separuh jam pembelajaran berkurang ya. Oke. Nah, namun keputusan untuk mengambil 2 shift ini tentunya sudah dengan banyak pertimbangan sekolah. Ya, Pak, ya. Nah, menurut Bapak, kalau Bapak amati, adakah peluang Bapak untuk mengubah kondisi ini? Karena pada dasarnya kan anak ini, Bapak sudah punya kekuatan, anak ini anak yang pintar, Iya. anak yang cerdas sebelumnya. Dan terjadi perubahan pembelajaran jamnya menjadi 1 jam pelajaran 25 menit, begitu ya Pak? Iya. Ya, bisa jadi kita melihat seperti itu ada hubungannya begitu ya Pak. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, adakah peluang Bapak untuk membangkitkan kembali anak ini belajar seperti sebelumnya, gitu? Atau bahkan lebih baik begitu? Baik, Bu. Setelah saya amati, saya lihat di kelas dan diskusi dengan beberapa orang guru sebelumnya kan, ternyata saya menerapkan pola pembelajaran yang kurang tepat, Bu, di dalam kelas. Ya. Karena selama ini sebelumnya saya menerapkan di sana itu pembelajaran audiovisual, Bu. Iya. Nah, ternyata saat ini saya menerapkan pembelajaran yang kinestetik. Oh, begitu. Ternyata menurut saya ya, anak ini lebih cenderungnya gaya belajarnya itu adalah audiovisual. Dan ketika saya menerapkan kinestetik,
anak ini merasa tidak tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Iya. Itu Bu. Iya. Oke, jadi satu sisi juga bahwa sepertinya jika diamati dari metodenya memberikan pembelajaran ini, anak ini termasuk audiovisual. Iya. Audiovisual. Oke. Sedangkan Bapak sedang mencoba gimana memberikan materi secara untuk anak-anak yang berkebutuhan kinestetik. Iya. Namun teman-temannya tidak terganggu ya Pak ya? Iya. Oke. Oh jadi hambatannya ini lumayan ya Pak ya? Jadi pertama dari pengurangan jam pembelajaran. Iya. Kemudian juga perubahan cara memberikan materi ya Pak ya? Oke. Nah menurut Bapak solusi yang paling tepat seperti apa? Kalau menurut saya, setelah saya analisa, saya amati, saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Jadi semua kebutuhan murid baik yang visual, audiovisual, kinestetik semua akan terpenuhi Bu. Iya bagus sekali. Iya, saya yakin dengan jika saya terapkan gaya belajar yang berbeda-beda, pembelajaran yang berdiferensiasi, besar kemungkinan Bu, Iya. ini akan mengembalikan lagi Anak ini minat belajar, semangat belajar anak tadi Bu. Oh iya. Karena terasa terpenuhi kebutuhannya Iya. Pak. Oke, bagus sekali Bapak itu. Jadi rencananya Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke, bagus sekali. Nah, ada lagi kah rencana Bapak selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, rencana saya Bu, Iya. untuk memperlancar, mendukung pembelajaran berdiferensiasi saya. Iya. Kan kebetulan kami kan sekolah baru ini kan. Iya. Nah, jadi saya akan mencoba Bu, meminta berkolaborasi kerjasama dengan guru BK, Iya. wali kelas, melihat biodata anak ini. Oke. Mana anak yang kinestetik, audiovisual, visual. Nah, dari situ saya akan membuat pembelajaran yang integrasi yang berdiferensiasi Bu. Oke, iya. Nah, Iya. seperti itu. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak ini mendapatkan datanya terlebih dahulu. Iya. Iya, data terlebih dahulu. Oke. Strateginya dengan cara apa, Pak? Ya nanti saya akan berkoordinasi Bu Iya. dengan BK tadi kan, BK ya. dengan wali kelas tentu. Iya. Ya, yang penting tentu pemegang keputusan ya kepala sekolah. Kepala Bu. sekolah. Nah, seperti itu. Oke. Berapa lama Pak jangka waktu rencana penyelesaian masalah ini? Saya targetkan Bu, jangka lama waktu ini adalah saya targetkan 2 kali pertemuan selesai Bu. 2 kali pertemuan. Iya. 2 kali pertemuan itu berarti 1 minggu ya? Iya 1 minggu Bu. Oh, 1 minggu. Karena satu kali pertemuan itu 2 jam pelajaran ya Pak ya? Iya betul. Nah, Oke, 1 minggu. Oke, kemudian menurut Bapak nih, ketika penyelesaian permasalahan Bapak itu berhasil, seperti apa ukuran keberhasilannya itu? ukuran keberhasilan tadi Bu, jika direngkan Ya. dari 1 sampai 10 tadi ya, Iya. saya ingin mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin Bu. 100 ya Pak? Ya, kalau bisa 100 Bu ya. Iya Pak, semoga saja. Yang kedua, Iya. ukuran keberhasilan saya itu adalah bagaimana anak itu membangkitkan semangatnya belajar lagi Bu, Iya. aktif lagi seperti itu. Mengembalikan dia Iya. ya Pak seperti semula. Iya, Atas beberapa perubahan sih memang sebenarnya keadaan itu tidak berterima mungkin di anak. Iya. Ada pengurangan jam pembelajaran itu Iya. ya. Oke. Nah, kemudian seberapa besar sih komitmen Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? komitmen saya sangat tinggi Bu. Sangat tinggi. Kalau bisa besok pagi langsung saya eksekusi Bu, langsung saya jalankan rencana tadi yang telah saya komitmen tadi seminggu kan. Iya, iya. Besok pagi saya akan langsung ketemu dengan guru BK, akan saya Iya. petakan langsung Iya. gaya belajar dengan anak-anak Oh, dulu. iya, bagus kan. Bapak, saya sangat tertarik dengan langkah yang akan Bapak lakukan gitu. Saya sangat menunggu kabar selanjutnya begitu. Ada lagi yang Bapak ingin sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Oke. Baiklah. Jadi setelah pembicaraan ini bagaimana perasaan Bapak? Setelah saya berdiskusi dengan Ibu, coaching dengan Ibu, dari awal ya, awal saya merasa kurang bersemangat karena masuk kelas saya kurang bersemangat karena ada anak yang kurang aktif, kurang bersemangat belajar gitu, dan itu semangat saya juga turun Bu. Iya. Setelah proses coaching ini, saya merasa Bu, saya menemukan solusi terbaik. Alhamdulillah. Ternyata saya harus menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi, Iya. dan yang membuat saya bahagia dan bangga itu adalah solusi itu saya temukan dari diri saya sendiri Bu. Iya, bagus sekali. Keren. Saya akan berkomitmen dengan apa yang telah saya
rencanakan akan saya laksanakan secepat mungkin. Oke, selamat Bapak telah menemukan solusinya sendiri. Terima kasih Bapak, saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas proses coachingnya hari ini Bu ya. Iya. Oke, baiklah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Nah, lihat dari materi atau kompetensi yang ingin Bu Irma kembangkan itu sudah mengajukan pertanyaan berobat sudah Ibu lakukan itu. Jadi proses coachingnya juga sudah berjalan berdasarkan kemitraan ya. Kemudian prosesnya juga kreatif dan Bu Herma juga berhasil mengeluarkan potensi yang ada dalam diri coach. Senang sekali saya Bu kalau begitu penilaiannya Bu. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Herma gimana? Bagaimana perasaan Bu Herma setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasa sangat senang Bu karena pertama coachingnya juga begitu perhatian kepada siswanya. Kemudian jadi saya juga antusias membantu membimbing coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu agar menemukan solusi, dan lebih senang lagi ketika coach itu dapat menemukan solusinya. Ya. Gitu. Coach menemukan solusinya ya, dan saya lihat tadi coachingnya antusias untuk melaksanakan rencana yang akan beliau laksanakan. Berarti dari sana sudah kelihatan ya, berarti Bu Irma sudah berhasil ya untuk kompetensi mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk berikutnya kira-kira kompetensi coaching apa lagi nih yang rencananya yang akan Bu Irma kembangkan? Saya kompetensi sepertinya kalau presensi dan mendengarkan secara aktif itu saya udah laksanakan begitu, benar-benar fokus menyelami permasalahan tersebut, seakan-akan saya juga berada pada permasalahan yang dialami oleh coach tersebut sepertinya itu. Dan yang paling ingin saya kembangkan lagi yaitu kemahiran, tetap pada kemahiran mengajukan pertanyaan berbobot, karena tentunya akan menemui berbagai macam kondisi lagi yang berbeda-beda begitu. Jadi saya ingin sekali mengembangkan kompetensi tersebut, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Irma. Berarti tetap ya berikutnya yang akan Ibu gali lagi dan kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya dalam setiap sesi coaching ya Bu ya. Iya Bu. Oke, baik, untuk yang hari ini saya perhatikan sudah berhasil. Sepertinya kedepannya Bu Irma tidak akan menemukan kendala yang lebih berat sih ya. Mudah-mudahan akan semakin meningkat kompetensi coachingnya, terutama di mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu Irma, saya rasa untuk percakapan pasca supervisi ini saya sudahi sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Yunus? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah Pak Yunus, kita kan akan melaksanakan observasi kegiatan coaching ya. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan dulu apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan observasi tersebut. Nah, di kegiatan prasupervisi ini yang pertama yaitu membicarakan rubrik penilaian untuk percakapan coaching yang akan kita laksanakan. Nah, rubriknya itu berupa tidak dilakukan atau sudah dilakukan dengan prinsip coaching atau sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, begitu Pak. Iya Bu. Kemudian dalam pelaksanaan observasi coaching tersebut, kompetensi apa dalam pelaksanaan coaching yang ingin Bapak kembangkan? Iya Bu. Dalam proses coaching kan ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama sadar berbohong. Ya. Yang kedua mendengarkan dengan aktif ya. Ya. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Tuh. Oke, ketiga kompetensi tersebut ya Pak. Iya. Oke. Nah,
Yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan di mana? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan untuk diobservasi yaitu mendengarkan dengan aktif, Bu. Oke, mendengarkan dengan aktif. Oke. Kemudian jika telah berhasil melakukan mendengar dengan aktif pada proses coaching, yaitu apa indikatornya? Iya, Bu. Indikator dari mendengarkan dengan aktif menurut saya adalah yang pertama itu fokus kepada coaching. Ya. Jadi apa yang disampaikan coaching, saya fokus mendengarkan, fokus menyimak, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, itu tidak mengerjakan hal-hal lain. Jadi saya fokus menatap berhadapan dengan coaching, nanti sehingga coaching dengan terbuka menyampaikan masalah-masalah seperti itu. Kira-kira kapan dapat kita laksanakan observasinya? Besok jam 10, Bu, ya. Oke, baiklah, besok jam 10. Iya. Kita akan laksanakan, baik Pak. Terima kasih, sampai jumpa besok. Iya, Bu. Sampai jumpa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak Yunus. Apa kabar, Bu? Baik ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Kemarin kan Ibu sempat sampaikan ke saya bahwa akan berjumpa dengan saya gitu kan, di Iya, waktu ada hal yang mau dibicarakan. Iya. Seperti itu ya. Ya. Baik, Bu. Kira-kira apa tuh, Bu, yang mau dibicarakan? Baik, saya itu punya permasalahan Pak. Permasalahan dalam proses mengajar. Iya. Sebenarnya dalam setiap saya mengajar, dalam satu kelas itu Pak, permasalahannya ada beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Iya. Padahal tugas itu kalau yang lain sudah mengerjakan, dan saya selalu follow up. Selalu setelah saya mengoreksi tugas-tugas teman-temannya, ternyata beberapa orang ini saya lihat gak ada lagi mengumpulkan tugas. Tugas berikutnya tidak juga mengumpulkan tugas. Akhirnya hari berganti hari, tugas semakin banyak kan yang sudah diberikan, semakin banyak juga yang mereka tidak kerjakan. Padahal saya sudah melakukan beberapa hal nih Pak. Yang pertama, ketika belajar, saya suruh selalu mengingatkan anak-anak itu untuk mengerjakan tugasnya. Sebelum pulang, saya juga mengingatkan, kerjakan ya tugas ini, jangan sampai tidak, Ibu tunggu ya minggu depan. Mereka nanti akan berjanji sih Pak. Iya Bu, nanti saya kerjakan. Ibu tunggu ya, hari apa kamu kumpul? Nah, mereka janji menentukan harinya. Tapi di hari hanya tidak dikumpulkan. Kalau saya tagih, alasannya macam-macam. Lupa Bu, bukunya ketinggalan Bu, atau bukunya dibawa temannya lah Bu, macam-macam apa alasannya. Jadi intinya mereka tidak mengerjakan tugasnya. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, saya juga sudah melakukan trik. Karena di kelas sudah diingatkan mereka tidak mau mengerjakan tugas juga. Akhirnya saya suruh mereka itu duduk di depan. Jadi dipisahkan dari kawannya. Karena kalau bersama teman, mereka yang ada malah ngobrol. Si anak itu, temannya sibuk ngerjakan tugas, dia malah ngobrol, sibuk yang lain, hal-hal lain yang dia kerjakan. Jadi saya ajak bawa mereka ke depan, di dekat papan tulis tuh, dah duduk di sana, kerjakan tugas. Ya, kalau sudah begitu baru mereka fokus mengerjakan tugas. Kalau udah bersama duduk di meja dekat temannya, mereka nggak akan kerjakan. Fokus mereka seolah-olah pecah gitu Pak. Rukia, jadi di sini permasalahannya bahwa ada anak di kelas yang tidak mengerjakan tugas. Nah Ibu, ini ada satu anak atau beberapa anak? Lebih dari satu Pak, beberapa. Lebih dari satu ya, beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas. Ya. Dan itu Bu Rukia telah melaksanakan beberapa cara ya. Iya. Oke. Baik Bu, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, jadi apa yang Ibu harapkan nanti dalam proses coaching ini? Saya berharap saya menemukan solusi bagaimana mengarahkan siswa tersebut mau mengerjakan tugas ke depannya. Bagaimana solusi cara mengarahkan anak mengerjakan tugas Ke depannya. ke depannya? Baik, kita lanjut Bu ya.
Tadi di sini ada 2 hambatan yang Ibu rasakan di dalam kelas ya. Yang pertama itu anak itu tidak mengerjakan tugas ya. Dan itu tugasnya bahkan sampai menumpuk ya. Betul. Nah, ada 2 solusi juga. Yang pertama itu Bu Rokia telah mengingatkan berulang kali, tapi masih tetap seperti itu. Yang kedua, itu Bu Rokia menyuruh anak untuk mengerjakan tugas di depan, itu baru fokus ya. Kira-kira ada nggak alternatif lain dari permasalahan ini yang bisa untuk memecahkan permasalahan Bu Rokia? Nah, memberikan tugas tuh di kelas itu untuk membuat sebuah PPT, kemudian grafik, infografis gitu kan. Kemudian disuruh juga membuat mind map gitu. Nah, anak yang tadi tulisannya maaf tidak bisa saya baca itu Pak, ternyata bisa ya Pak. Saya mau berikan tugas itu, saya alihkan dia buat dalam bentuk dalam Canva, bisa menggunakan dengan Canva. Saya rasa seperti itu sih Pak untuk anak ini. Tapi anak yang lain mungkin masih tetap menulis, menjawab tugas-tugasnya. Oke, baik. Ternyata setelah kita berdiskusi Bu Rokia ya, ternyata di kelas ini ada berbagai gaya belajar anak ya. Iya betul Pak. Mungkin ya sebagian anak di dalam kelas Bu Rokia ini pembelajarannya seperti dikasih tugas-tugas secara manual ya. Sedangkan beberapa anak tadi yang tulisannya kurang bagus, terus suka mencontek, ternyata mereka ini punya keahlian di hal lain. Ternyata mereka ingin produk yang mereka hasilkan, tugas-tugas yang diberikan itu seperti infografis ya, mind map ya, dalam bentuk bisa dalam PPT, dalam Canva Bu ya. Ini sangat luar biasa Ibu. Ternyata anak yang telah kita pandang gitu ya, tidak mau mengerjakan tugas, terus kadang tugasnya sudah menumpuk, besok ke besok menumpuk, terus kita suruh mengerjakan tugas di depan, ternyata punya keahlian di hal lain. Ya betul Pak. Betul ya? Oke. Baik, ternyata di sini kita telah menemukan solusinya Bu ya. Gimana maksudnya? Ternyata anak itu punya keahlian tertentu. Mungkin Ibu bisa memberikan tugas-tugas itu bervariasi Bu ya? Iya betul Pak. Bervariasi ya seperti Ibu. Ya rencananya begini Pak. Saya itu kan memberikan misalnya suatu tugas, nanti akan saya berikan mereka membebaskan kepada mereka untuk mengerjakan tugas itu secara manual atau menggunakan aplikasi tertentu yang mereka kuasai, misalnya Canva atau ya, pakai PPT atau pakai Word biasa gitu Pak. Oke baik Bu. Ini adalah rencana Ibu ya. Oke baik. Kapan rencana ini mau Ibu jalankan? Secepatnya nih Pak. Secepatnya Bu ya. Setelah UAS ini kan kelas 11 sudah 10 sama 11 sudah mulai belajar lagi kan Pak. Coba masuk langsung saya aplikasikan ini. Oh luar biasa. Ini memang guru hebat ya. Langsung diaplikasikan Bu ya. Memang guru hebat. Baik, ini akan diaplikasikan secepatnya ya. Apakah Ibu membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain untuk menjalankan rencana ini? Saya hanya butuh bantuan Wallace sih Pak. Wallace. Baik Bu, nanti apa ukuran keberhasilan Ibu ini dalam melaksanakan rencana tadi? Ukurannya ya anak itu mengerjakan tugas yang saya berikan Pak. Mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang diberikan ya, itu. Mungkin dalam bentuk sesuai selera dia. Selera dia ya. Oke baik. Baik Ibu, saya rasa cukup sampai di sini ya. Kapan kita bisa berjumpa lagi Bu? Kira-kira 3 minggu lagi Pak. 3 minggu lagi Pak Ibu. Nanti 3 minggu lagi kita berjumpa. Bagaimana tingkat keberhasilannya ya? Dari rencana yang telah dijalankan tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Sebelum kita tutup Bu ya, bagaimana tanggapan Ibu setelah proses coaching ini? Alhamdulillah Pak, berkat diskusi sama Pak Yunus ini,
saya akhirnya mengeluarkan ide-ide Pak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian muncul ide baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih sekali Pak Yunus sudah membantu saya. Baik Bu Rokiah, sama-sama. Nanti kita berjumpa 3 minggu. 3 minggu lagi ya. Baik Bu, sampai berjumpa 3 minggu lagi ya. Ya, Pak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yunus, kita telah melaksanakan observasi proses coaching ya. Oke, sekarang dari pelaksanaan proses coaching tadi, menurut Bapak, apakah sudah tercapai kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching? Baik Bu, kalau menurut saya Bu, indikator kompetensi yang ingin saya capai tadi itu sudah tercapai. Yang pertama, saya fokus menyimak apa permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh coaching. Yang kedua, saya tidak mengerjakan pekerjaan lain, saya fokus dengan coaching. Fokus ya? Ya, kepada fokus. coaching. Sehingga tadi kan kelihatan seperti itu kan, Iya, coachingnya bersemangat bersemangat. menyampaikan unik-uniknya apa yang dirasakannya di sekolah seperti itu Bu. Oke, jadi coaching merasa didengarkan begitu Iya. ya? Oke. Nah, dari pengamatan saya juga bahwa Bapak sudah dapat mencapai tujuan dari Bapak tadi, yaitu mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dalam proses coaching. Nah, dengan Bapak menyimak penjelasan coaching tadi, terlihat coaching itu terasa dipahami, dimengerti, dan juga merasa bersemangat, ya, bersemangat untuk menyelesaikan permasalahannya. Dengan Bapak memperhatikan, seakan Bapak mengalami permasalahan coaching itu juga. Jadi coaching itu sepertinya merasa dengan mudah menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, selamat ya Bapak telah berhasil mencapai tujuan pengembangan, yaitu kemampuan kompetensi mendengarkan secara aktif dalam coaching. Oke. Nah, apalagi kompetensi dalam pelaksanaan coaching yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu. Kompetensi coaching kan ada 3 kan. Yang pertama Iya. kesadaran penuh, yang kedua itu ada mendengarkan yang aktif. Saya rasa 2 kompetensi yang di atas itu sudah saya kuasai Sudah. dengan baik. Iya, bagus sekali gitu. Pak. Ya. Jadi saya kedepannya pengen melatih diri saya lagi untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain, terutama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kan. Oh iya. Nah, dan saya berharap semua kompetensi yang ada di coaching itu dapat saya kuasai dengan baik, sehingga nanti proses coaching berikutnya dengan rekan yang lain itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Oke. Iya. Ya, dalam mengajukan pertanyaan berbobot saya perhatikan juga sudah bagus sekali. Oke, selamat ya Bapak. Ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di observasi berikutnya. Iya Bu, sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.